Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu Guru SDIT Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita sekarang berada di akhir bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mungkin di akhir Ramadan ini baik sekali kalau kita mengevaluasi, bermuhasabah diri. Alhamdulillah, sekolah kita SDIT Baitur Rahman sudah 17 tahun. Sejak tahun 2003 sampai sekarang 2020 sudah 17 tahun. Orang bilang sweet 17. Inilah usia remaja, di mana usia-usia ini adalah usia yang penuh dengan energi. Karena itu mesti kita harus berevaluasi apa yang sudah berlalu dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Mungkin yang perlu kita syukuri ketika kita ingat bagaimana kita di awal-awal dulu, 5 tahun pertama, di mana kita menempati ruangan yang seadanya. Kita ingat masa-masa itu, subhanallah, masya Allah, rasa syukur di hati kita luar biasa. Bagaimana sekarang kita sudah punya gedung 3 lantai. Walaupun gedung ini bukanlah segala-galanya. Satu lembaga pendidikan yang menjadi ujung tombak, agent of change, bukan gedung. Walaupun gedung itu penting, tapi agent of change di satu lembaga pendidikan adalah guru. Sebagaimana dikatakan, al-asatiz ahammu minal madah. Guru lebih penting dari materi pelajaran yang diberikan di sekolah. At-tariqu ahammu minal asatiz. Metode lebih penting daripada guru. Walaupun guru itu penting, ada yang lebih penting daripada guru, yaitu metode mengajarnya, metode mendidiknya. Tapi ada yang lebih penting lagi. Nah, ini yang menjadi materi kita hari ini. Ruhul asatiz ahammu minat thoriq. Ruhnya guru itu jauh lebih penting daripada metode mengajar, metode mendidik. Ruh, di mana ruh? Ruh itu hati. Sebagaimana Rasulullah bilang, inna fil jasadi mudghah, hati. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wahyal qalbi, hati. Itulah ruh. Ruh itu hati. Hati guru itu jauh lebih penting daripada metode mengajar, daripada kehadiran guru itu sendiri. Apalagi gedung dan segala macam. Ruhnya guru, itulah yang menjadi agent of change. Ujung tombak, pionir perubahan yang terjadi di sekolah itu. Karena itu momen Ramadan ini penting sekali. Kita mengevaluasi bagaimana kita, bagaimana hati kita, bagaimana ruh kita. Hati, kata Rasulullah, bolak-balik, dan Allah yang membolak-baliknya. Karena itu penting kita terus menerus memperbaiki hati kita. Kita seringkali sibuk dengan materi pelajaran, sibuk dengan metode mengajar,
sibuk dengan model-model pengajaran. Tapi bagaimana dengan hati kita? Itu yang jarang sekali ada narasumber-narasumber yang memberikan pencerahan bagaimana memperbaiki hati. Seperti apa hati yang ideal untuk anak-anak didik kita. Khususnya sekolah seperti kita, SDIT. Hati inilah yang menjadi andalan kita dalam melaksanakan tugas mendidik anak-anak kita. Dan hati itu juga yang menjadi tempat komunikasi kepada Allah. Dan Allah menilai kita dari hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati, bukan melihat bagaimana baju kita, bagaimana keadaan fisik kita, ganteng atau cantik, bagaimana amal kita. Yang dilihat hatinya. Bisa jadi fisiknya tidak menarik, di hadapan manusia tidak menarik, tapi di hadapan Allah, karena Allah tahu apa dan bagaimana hatinya. Kemarin kita berbicara tentang potensi anak. Mulai dari potensi yang paling bawah, potensi spiritual, mental, sosial, emosional, intelektual, dan paling tinggi adalah fisikal. Nah, potensi yang paling dasar, yang paling penting adalah potensi spiritual. Dan di mana spiritual itu berada? Tiada lain adanya di hati. Potensi spiritual yang paling penting karena dia menjadi dasar. Itu yang harus dikembangkan. Itu yang harus menjadi perhatian pokok guru terhadap anak-anak. Bagaimana kita mau mengembangkan potensi spiritual anak kalau kita jarang memperhatikan hati kita? Disinilah letaknya moral, letaknya karakter yang ingin kita kembangkan pada anak-anak kita. Bukankah slogan kita peduli, melayani, menginspirasi? 3. Peduli, di mana letaknya peduli? Di hati. Melayani, di hati. Menginspirasi, juga di hati. Tiga-tiganya ada di hati. Maka tepat sekali hari ini kita berbicara tentang hati kita, Bapak Ibu. Dan ini bukan berarti karena hati saya lebih baik, tidak. Ini kesempatan untuk kita berevaluasi, bukan berarti hatinya Pak Tarmizi jauh lebih baik dari Bapak Ibu semua, tidak. Bisa jadi Bapak Ibu yang lebih baik, tapi ini konteksnya kita membicarakan tentang hati. Dan ternyata Al-Quran juga berbicara tentang hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat, la yanfa'u malun, tidak berguna harta. La yanfa'u malun wala banun, anak banyak juga enggak berguna. Yang berguna apa? Man atallaha biqalbin salim. Siapa yang menghadap kepada Allah membawa hati yang salim. Hati yang salim. Ada penyakit hati dan ada kemuliaan hati. Kita bicarakan yang pokok-pokok saja, karena yang lainnya mengikuti yang pokok. Kemuliaan hati ada 3 yang pokok.
yaitu kasih sayang, syukur, ikhlas. Kasih sayang, syukur, ikhlas. 3 yang pokok. Yang lain akan mengikuti kalau kita telah memiliki yang 3 ini. Penyakitnya juga 3 yang pokok. Yang pertama, sombong, angkuh. Yang kedua, iri, dengki, hasud. Yang ketiga, hubbud dunia. Coba kita bicarakan secara detail, satu persatu. Walaupun ini bukan saya ahlinya, tapi paling tidak kita coba sharing, ya. Kita sharing di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Kasih sayang yang utama. Kita sebagai guru, hendaknya hati kita dipenuhi dengan kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mencontohkan kasih sayang beliau bukan hanya kepada hal-hal yang tertentu saja. Semua. Beliau rahmatan lil alamin. Berapa banyak hadis-hadis yang kita baca, kasih sayang yang Rasulullah tunjukkan kepada hewan, kepada onta. Ada onta yang mengadu, ada kijang yang mengadu. Banyak sekali hewan-hewan yang berdialog dengan Rasulullah, mengadu tentang keresahannya. Rasulullah menolong mereka. Ada Yahudi yang meninggal, Rasulullah sedih. Rasulullah merasa kasihan, belum sempat mengislamkan Yahudi itu, dia telah lebih dahulu meninggal dunia. Kasih sayang Rasulullah, mungkin sulit kita bayangkan bagaimana beliau melimpahkan kasih sayang yang luar biasa. Tapi mungkin dari para ulama, cerita-cerita ulama, saya membaca banyak sekali kisah dari Wali Songo, ya. Dulu sering naik pedati, kalau mampir berteduh di bawah pohon sebentar gitu, kemudian pergi lagi. Ketika perjalanan telah jauh, beliau melihat di pedatinya itu ada semut merah yang biasanya kalau menggigit sakit sekali itu. Semut merah agak besar. Beliau lihat ada semut di pedatinya. Beliau balik lagi. Beliau yakin ini semut dari pohon yang tadi tempat berteduh. Dia pindah ke pedati. Dan pedati ini udah pergi jauh. Beliau belok lagi, menghampiri tadi pohon yang sudah jauh ditinggalkan. Lalu semut itu ditaruh lagi di pohon. Mengapa? Mungkin dia seorang ayah, kasihan istri dan anak-anaknya. Mungkin semut itu seorang ibu, kasihan suami dan anak-anaknya. Atau mungkin dia anak, kasihan sekali ayah ibunya, pasti mencari-cari dia. Itu dari kasih sayang. Saya contoh ya, melihat contoh konkret yang saya lihat sendiri, almarhum Ustadz Arifin Ilham. Subhanallah. Beliau berkendaraan pergi ke satu tempat, di tengah jalan melihat kucing yang mungkin tergilas oleh motor dalam keadaan luka. Beliau berhenti. Lalu dia ambil kucing itu, dibawa ke dokter hewan. Sampai harus menginap beberapa hari, beliau inapkan. Udah agak sembuh, dibawa pulang, tetap diobati di rumah. Itu kucing. Ketemu di jalan. Beliau pernah melihat burung. Ada penjual burung yang banyak sekali bawa burung. Beliau hampiri. Berapa harga burung yang engkau jual? Si tukang burung mengira Ustadz Arifin hanya akan membeli 1 atau 2 ekor. Setelah dikasih tahu harganya, Ustadz Arifin, bagaimana kalau saya beli semuanya? Harganya berapa? Kalau tidak salah waktu itu 500.000 ya, beberapa tahun yang lalu. 500.000 beliau bayar.
Dikira mau dibawa, dimasukin ke mobil. Kata Ustadz Arifin, tolong dibuka pintunya. Pintunya dibuka, semua burung itu terbang. Beliau bilang, kasihan, dia punya hak untuk terbang, sedangkan di dalam sangkar itu dia nggak bisa terbang bebas. Subhanallah, kasih sayang. Beberapa bulan menjelang beliau wafat, Ustadz Abdus Somad mengunjungi beliau. Ketika selesai kuliah subuh, ketika menuju ke rumah beliau, ada semut. Ustadz Arifin mencegah Ustadz Abdul Somad jalan. Stop dulu Ustadz, sebentar. Itu ada semut, jangan diinjak. Ustadz Abdul Somad menceritakan bagaimana perhatian Ustadz Arifin Ilham jangan sampai menyakiti hewan. Sampai ketika beliau mau cuci tangan, ternyata di wastafel ada semut. Beliau cari kapas. Kapas itu didekatkan dengan semut, kemudian semut pindah ke kapas, kemudian kapasnya baru dibuang ke tanah. Supaya apa? Supaya ketika cuci tangan semutnya tidak mati. Itu kasih sayang. Kalau pada semut sama burung, hewan, beliau begitu perhatian, kasih sayang yang luar biasa, bagaimana dengan murid? Bagaimana dengan santri? Itulah hendaknya kita sebagai guru memiliki kasih sayang yang besar. Mereka bukan anak kita, bukan saudara kita. Anak siapa juga kadang kita tidak kenal. Tapi kasih sayang yang besarlah yang membuat kita begitu perhatian, mendidik mereka dengan sungguh-sungguh. Tanpa kasih sayang di hati, kita akan cuek, hanya melaksanakan tugas sebatas tugas. Yang penting akhir bulan dapat gajian. Itu guru yang di sono, yang jauh, guru Baitur Rahman, gak ada yang seperti itu. Kasih sayang yang pertama. Yang kedua, syukur. Hati yang selalu bersyukur. Tidak usah kita membahas syukur kepada Allah yang nikmatnya tidak terbatas. Setiap menit, setiap detik kita terima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Susah kita untuk menjelaskan nikmatnya Allah. Syukur ini kita batasi dengan sesama manusia. Sebab kata Rasulullah, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Syukur itu cukup dilatih dengan sesama manusia. Pernah kita dikasih teman kita sesuatu? Bagaimana sikap kita? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tanda bahwa kita orang yang bersyukur, berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Saya pernah ketika dulu masih ngontrak, kebetulan rumah yang saya kontrak itu bersebelahan dengan yang punya rumah. Karena dindingnya satu, temboknya dempet, jadi apa yang dibicarakan di sebelah kedengeran. Pernah suatu hari istrinya mengucapkan, terima kasih banyak. Rupanya suaminya sedang mandi. Suaminya mendengar istrinya mengucapkan terima kasih berkali-kali, terima kasih. Dan saya mendengar dari rumah saya. Setelah suaminya selesai mandi, dia tanya, siapa tadi yang datang? Istrinya bilang, itu ibu Anu, katanya, tetangganya juga. Emang dia ngasih apa? Ngasih beras kak, katanya. Sebanyak apa berasnya? Itu di meja. Dilihat, saya nggak tahu, mungkin bisa jadi 2 kilo, 3 kilo, atau 5 kilo ya. Suaminya bilang, kok kamu terima kasihnya banyak banget? Saya ngira dia ngasih berasnya 1 karung, sehingga terima kasih kamu seperti itu. Ini subhanallah, Allah pasangkan istri yang begitu besar rasa syukurnya dengan suami yang meremehkan pemberian orang. Nauzubillah. Kadang-kadang kecil, ya kue 1,
kue satu, tapi kue yang satu bukan kuenya yang dilihat, tapi kebaikan si pemberi, perhatiannya, kepeduliannya. Makanya kita jangan anggap remeh pemberian orang. Itu kunci. Allah letakkan rasa syukur kepada Allah itu kepada syukur kepada manusia. Kalau kita meremehkan pemberian manusia, sulit kita untuk membesarkan pemberian Allah, sulit. Sebesar apapun pemberian Allah kita remehkan, karena kita biasa meremehkan pemberian orang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa nilai pemberian itu tergantung betapa sering. Kita kalau sering diberi orang, misalnya sering diberi nasi uduk setiap pagi, maka nilai nasi uduk pagi-pagi itu lama-lama mengecil di mata kita. Mengecil, karena sering. Seperti gini, kalau kita sering makan ayam, mungkin ya siang makan pakai ayam, makan malam pakai ayam, besok pakai ayam lagi, lusa pakai ayam lagi. Lalu ketika ada orang ngasih tempe, di mata kita tempe lebih bernilai, karena ayam udah sering, tempe jarang. Nah, keseringan itu menjatuhkan nilai di mata kita. Karena itu banyak ulama melarang kita sering menerima. Lebih baik sering memberi. Kalau kita sering menerima, lama-lama pemberian orang itu kita anggap remeh. Karena terlalu sering kita diberi. Banyak orang yang memberi kita. Ya mungkin kita karena dianggap baik, lalu banyak orang memberi kita. Tapi pemberian orang di mata kita jadi nilainya rendah, karena kita terlalu sering menerima. Lebih baik kita sering memberi, karena kita sering memberi. Misalnya memberi uang 100 ribu, kita sering memberi uang 100 ribu kepada siapa yang kita ingin beri. Lama-lama kita nganggap kecil, yang kita beri itu kecil, karena udah biasa kita memberi. Mana yang lebih baik? Kita merasa kecil yang kita beri, apa merasa kecil yang orang beri ke kita? Lebih baik kita menganggap yang kita beri ke orang itu kecil. Terserah orang yang menerima. Kalau dia menerima merasa itu hal yang besar, terserah. Tapi di hati kita, yang kita beri itu kita rasakan hal yang sepele, hal yang kecil. Tapi kalau orang memberi kita, sekecil apapun, kita anggap itu sesuatu yang besar. Sebab bukan sesuatunya yang kita lihat, tapi niat, maksud, kebaikan dari sang pemberi. Bahkan dulu banyak ustadz-ustadz itu memakan sesuatu. Misalnya jambu. Jambu dia potong dua. Yang separuh dia makan, yang separuh dia kasihin temannya. Atau kasihin muridnya. Itu lebih hebat itu. Apa bedanya? Jambu satu yang sudah dipotek, dimakan separuh oleh sang ustadz, kemudian separuhnya dikasihkan ke muridnya. Dengan satu jambu yang tidak dimakan tapi dikasihkan. Yang separuh itu lebih besar nilainya. Kenapa? Karena terlihat ustadz itu suka dengan jambu itu. Rasulullah bilang, berikanlah kepada saudaramu sesuatu yang kau suka. Kalau engkau sudah tidak suka, jangan diberikan. Jambu yang satu, bisa jadi ustadz dapat pemberian orang jambu satu. Mungkin dia nggak suka, dikasihkan ke kita. Bandingkan ketika ustadz itu memotek, dia makan separuh, yang separuh dia kasih kita. Nah, yang separuh yang kita dapatkan itu jauh lebih bernilai daripada yang satu, walaupun separuh. Karena ustadz itu sebetulnya suka makan jambu itu, tapi dia berikan ke kita separuhnya. Bersyukur. Kalau kita sering mengekspresikan rasa syukur atas pemberian orang, maka akan lebih mudah kita memahami pemberian Allah, syukur kepada Allah. Ini sudah qadarullah. Allah letakkan rasa syukur itu
terhadap sesama manusia. Siapa yang bersyukur kepada manusia berarti dia bersyukur pada Allah. Tidak bersyukur pada manusia, otomatis dia tidak syukur pada Allah. Sulit dia bersyukur pada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kebaikan orang harus kita latih. Sekecil apapun kebaikan orang bernilai besar di mata kita. Jangan sampai kita na'udzubillah mengecilkan kebaikan orang. Walaupun kebaikan itu kecil, tapi di mata kita menjadi besar. Itulah tangga untuk kita bagaimana bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ini pembahasan yang sulit. Saya coba menggambarkan bagaimana ikhlas. Kita sudah pernah lihat orang ikhlas seperti apa kira-kira? Kalau saya ingin menggambarkan orang ikhlas itu, karena kebetulan saya mendalami psikologi, dalam psikologi itu ada istilah borderline. Borderline itu adalah orang yang otaknya normal belum sampai, idiot kelebihan. Dikatakan idiot, dia lebih dari idiot, lebih baik dari idiot. Dikatakan normal, belum nyampe, pertengahan, borderline. Nah, sering kita lihat di masyarakat, mungkin ada tetangga kita, orang yang kecerdasannya itu di pertengahan itu. Maka yang nampak terlihat oleh kita polos, orangnya polos apa adanya. Sikapnya apa adanya, ngomongnya apa adanya. Kadang-kadang dia cerita tentang ayah ibunya, tentang apa yang ada terjadi di rumahnya, apa adanya. Sehingga kita bisa melihat kekurangan keluarganya, karena dia cerita apa adanya. Itu orang yang polos. Mungkin di kampung-kampung sering kita lihat itu gambaran orang yang ikhlas itu kayak gitu. Orang yang ikhlas itu tidak ada tendensi, ya apa adanya. Misalnya ditanya, kok pakai sendal itu? Ya adanya sendal ini, ya saya pakai. Kamu kok pakai baju itu? Ya di rumah ada bajunya ini, ya saya pakai. Jadi apa adanya saja. Awalnya ikhlas ini dari hal-hal seharian, belum menyangkut masalah ibadah. Ya. Keseharian saja, misalnya kita pakai sendal, kita pakai baju, tidak ada tendensi, itulah namanya ikhlas. Nah, sekarang kita bandingkan dengan orang yang mulai ada tendensi. Misalnya, kenapa pakai sendal itu? Ya, nggak enak lah kalau pakai sendal jepit. Ntar teman-teman bilang apa kalau saya pakai sendal jepit? Nah, teman-teman bilang apa kalau saya pakai sendal jepit? Ada tendensi. Ya. Kenapa pakai baju yang itu? Ya dong, menyesuaikan. Teman-teman kan kebanyakan pakai baju yang ini. Ya saya kalau pakai baju yang lain ntar malu. Nah, ada tendensi ya. Mau rapat, kok motornya dicuci? Iya dong. Nanti bos-bos di sana ngelihat apa? Masa saya motornya kotor? Nah, hal-hal sehari-hari yang tidak kaitannya dengan ibadah. Kita melakukan sesuatu karena berharap penilaian orang. Penilaian orang. Nah ini. Malu, nggak enak, nggak pantas. Kadang-kadang kita kaitin dengan jabatan. Mungkin jabatan kita sebagai manajer. Masa manajer bajunya kayak gini, kan malu. Nah, itulah awal ketidakikhlasan. Ketika kita berharap penilaian orang. Akhirnya menyangkut hal-hal ibadah. Hal ibadah juga, sholat, baca Quran. Kita khawatir penilaian orang, takut penilaian orang. Ada cerita menarik nih. Seorang ustadz tidak pernah tinggal sholat berjamaah 5 waktu. Setiap 5 waktu dia pasti ke masjid.
Dan itu dia jalani sudah 20 tahun. 20 tahun dia sholat berjamaah di masjid dan tidak pernah tinggal. Suatu hari dia sakit. Orang bilang, udah Ustadz, sholat di rumah saja. Dia tetap memaksakan diri ingin sholat ke masjid. Apa dia bilang? Kalau saya tidak sholat ke masjid, nanti apa kata orang? Apa kata orang? Sudah berjamaah di masjid 20 tahun, 5 waktu. Dia nggak sholat. Tapi alasannya, apa kata orang kalau saya nggak sholat ke masjid? Rupanya apa? Rupanya selama 20 tahun itu dia menikmati penilaian orang. Orang kagum sama dia sebagai ustadz. 20 tahun ke masjid, sholat 5 waktunya. Dia nikmati itu penilaian orang. Dia nikmati itu kekaguman orang. Sehingga dia takut kekaguman itu hilang. Penghormatan orang hilang. Walaupun sakit, dia paksa dirinya untuk sholat berjamaah ke masjid. Gara-gara takut dinilai oleh orang. Dan kekaguman orang akan hilang. Penghormatan orang akan hilang. Itu yang dia takutkan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Berarti 20 tahun itu bukan karena Allah. Karena penilaian orang. Dan penilaian orang yang kagum, yang hormat sama dia, itu dia nikmati. Dia terus menikmati penghormatan orang, kekaguman orang. Sehingga melekat di hatinya nikmat sholat 5 waktu ke masjid. Bukan sholatnya yang dia nikmati, tapi kekaguman orang, penilaian baik dari orang terhadap dia. Dia nikmati itu. Na'udzubillah ya Allah. Insya Allah guru-guru Baitur Rahman tidak ada yang seperti ini. Keikhlasan itu penting banget. Penting banget. Ada seorang ulama mengarang kitab yang kecil, tipis. Kitab Nahu. Imam Sibawaih. Namanya Imam Sibawaih. Mengarang kitab Ad-Jurmiyah. Ad-Jurmiyah, kitab yang paling dasar kalau kita belajar di pesantren, belajar Nahu. Kitab Ad-Jurmiyah dikarang oleh Imam Sibawaih. Saya dapat cerita dari guru saya. Imam ini setelah dia selesai mengarang kitab Jurmiyah, itu kitab dibuang ke laut. Kalau saya mengarang kitab ini ikhlas semata-mata mengharap ridhomu ya Allah, selamatkan kitab ini. Tapi kalau tidak ada keikhlasan saya mengarang kitab ini, hancurkan dia bersama, tenggelam di laut. Bapak Ibu tahu bagaimana kitab itu selamat? Kitab itu berada di Ka'bah. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya Allah menyelamatkan kitab itu, tiba-tiba ada di Ka'bah, dicetak orang, pengarangnya sudah tidak ada. Sampai hari ini kita belajar Ad-Jurmiyah, kitab Nahu. Dipelajari di pesantren-pesantren, tidak ada pesantren yang tidak mempelajari ini. Kitab kalau kita mau belajar Nahu pasti mulai dari Ad-Jurmiyah. Jadi keikhlasan itu membuat amal kita menjadi kekal, menjadi abadi, menjadi panjang. Orangnya udah ratusan tahun, udah ribuan tahun meninggal. Kitabnya tetap dipelajari sampai sekarang. Subhanallah. Itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya sebaliknya. Amal kita hanya berbalaskan duit, berbalaskan harta. Allah. Itulah 3 hal. Kasih sayang, syukur, ikhlas. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami hati yang selalu bersyukur. Hati yang ikhlas. Allahumma rzuqna, Allahumma ja'alna min ibadika syakirin, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin.
Tanpa pertolongan Allah sulit kita, karena tipu daya setan itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kemudian kita lanjut ke penyakitnya hati. Penyakitnya hati yang paling utama, penggedenya penyakit hati, pembesarnya sombong, angkuh. Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari mana awal mula sombong? Dari perasaan, dari hati yang merasa lebih baik. Auzubillah. Mudah-mudahan guru-guru Baitur Rahman dijauhkan. Inilah penyakit iblis. Guru saya menceritakan bahwa iblis ini adalah alim, luar biasa alim. Dia memimpin para malaikat. Ibadahnya luar biasa. Dia telah hidup jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Dan iblis itu hebat, ilmunya, ibadahnya. Tapi ketika Allah berencana menciptakan Adam, iblis merasa, aku lebih pandai, aku lebih banyak ibadahnya, aku lebih khusyuk, maka aku lebih baik. Nah, lebih baik ilmunya, lebih baik ibadahnya, karena dia udah hidup jauh sebelum Nabi Adam. Kita lanjutkan lagi. Sombong ya. Allah sangat membenci kesombongan, keangkuhan. Karena itu setiap kesombongan, keangkuhan yang diceritakan Al-Quranul Karim, Allah basmi dengan cara yang sepele. Sepele banget. Coba kita lihat. Raja Namrud. Raja Namrud itu kecongkakannya, kesombongannya, keangkuhannya dilenyapkan Allah hanya dengan lalat. Seekor lalat. Dia tunduk dengan seekor lalat yang biasanya menjijikkan. Di mana hebatnya Namrud? Pangkat, jabatan, harta, kekayaannya hanya musnah hanya dengan seekor lalat. Sepele. Bagaimana Fir'aun? Hanya air. Takluk dengan air. Di mana hebatnya? Mungkin dia pandai berenang. Seorang raja diraja, pembesar, orang hebat yang tidak pernah sakit sedikit pun, hanya takluk dengan air. Begitu juga Korun. Korun, kesombongannya, keangkuhannya, tidak bisa dia melawan tanah yang hanya terbelah. Tidak bisa menghindar. Sepele. Allah tidak membasmi kesombongan misalnya dengan hujan lebat misalnya, atau dengan petir, dengan sesuatu yang hebat. Tidak. Sesuatu yang sepele. Karena begitu Allah tidak suka kesombongan dan keangkuhan. Nah, jadi kembali ke pembahasan yang tadi. Hati kita tak ubahnya seperti satu ruangan, satu rumah, atau satu lemari. Jangan biarkan hati kita kosong. Tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki rasa syukur, tidak memiliki keikhlasan. Maka yang masuk adalah kesombongan. Sebagaimana ruangan yang dibiarkan kosong, yang masuk tikus, yang masuk laba-laba, yang masuk kecoa, dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada isinya, sudah ada penghuninya, tidak mungkin tikus masuk, tidak mungkin kecoa bisa bebas masuk ruangan itu. Penghuninya siapa? Penghuninya adalah kasih sayang, syukur, ikhlas. Makanya hati yang syukur, hati yang ikhlas,
rasanya nggak mungkin dia sombong. Sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang bersyukur, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat, kita perhatikan di kehidupan kita sehari-hari. Syukur kepada orang lain biasanya lebih cenderung melihat kelebihan orang. Senang dengan si A, si B, karena dia melihat kelebihan si A, si B, si C, bukan melihat kekurangannya. Dia akan dapat pelajaran banyak dari orang-orang yang dekat sama dia. Dia biasanya dekat sama orang-orang hebat, maka dia akan mendapatkan kehebatan dari orang-orang di sekitar dia. Karena dia hanya melihat kelebihan-kelebihan orang. Itu orang syukur. Jadi orang yang bersyukur itu sulit untuk dihinggapi rasa sombong, merasa lebih baik. Sebab orang kalau sudah merasa lebih baik, terhalanglah untuk belajar sesuatu kebaikan dari orang lain. Terhalang karena dia merasa lebih baik. Dia cenderung tidak melihat kebaikan-kebaikan orang-orang di sekitar dia. Sepertinya kebaikan itu terhijab, tertutupi, tertembok, dihalangi oleh tembok yang tebal. Dia tidak melihat kebaikan-kebaikan dari orang-orang di sekitar dia, tidak. Karena dia merasa lebih baik dari orang-orang ini. Orang-orang ini tidak jauh lebih baik dari saya. Saya yang lebih baik dari mereka, gitu. Maka dia tidak akan pernah belajar sesuatu kebaikan dari orang-orang di sekitar dia. Dia tidak bisa maju. Karena dia terkungkung oleh perasaannya bahwa dia lebih baik dari orang lain. Dengan si A saya lebih ganteng, dengan si B saya lebih kaya, dan dengan si C saya lebih pintar, lebih pandai. Jadi dia semua serba-serba lebih, serba lebih. Lebih baik saja itulah kesombongan. Apalagi merasa terbaik. Nah, saya yang terbaik di kampung ini. Nauzubillah. Ini setan pandai banget ya. Kita kalau beribadah hati-hati. Kadang-kadang setan tidak menghalangi kita beribadah. Bahkan kita disuruh. Kita sebelum subuh dibangunin oleh setan. Disuruh sholat subuh ke masjid. Bisa jadi. Tapi nanti ketika kita jalan ke masjid, dibisikin sama setan. Lihat nih, yang bangun subuh kan hanya kamu. Lihat tetangga kamu, masih ngorok semua, masih tidur. Hanya kamu yang soleh di lorong ini. Kamulah orang yang paling soleh di sini. Misalnya kita sebagai ustadz nih, merasa, dalam hati kita iya juga ya. Nah, di lorong saya ini nggak ada yang bangun subuh, saya sendiri yang ke masjid. Kita mungkin nanti di masjid sebagai imam, dibisikin, lihat. Kamu jadi imam, bacaan kamu bagus. Itu hati kita dimunculkan agar kita merasa lebih baik. Di antara imam-imam yang ada, saya imam yang paling baik. Saya lebih baik dari imam A, saya lebih baik dari imam B. Bapak Ibu sekalian, ada hal penting daripada kita membicarakan masalah kesombongan ini. Saya sering mengamati janji Allah dalam Al-Quran, surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 97. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Ini udah pernah kita bahas. Siapa yang beramal soleh, siapa yang mengamalkan kebaikan, min zakarin dari laki-laki, wal unsa perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia harus beriman, mukmin. Falanuhyiyannahu. Ini ada kata orang-orang ahli nahu, ada huruf taukid, ya. Pertama lam, kedua nun taukid. Falanuhyiyannahu. Maka kalau diartikan, maka sangat amat pasti. Nah, bukan pasti lagi, sangat amat pasti, karena di sini ada dua huruf taukid, penguat.
falanuhyiyannahu, maka sangat amat pasti Allah akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baik. Ini janji. Saya sering mengamati orang-orang yang beramal soleh. Mungkin dia ahli Al-Quran, mungkin dia ustadz, dia rajin ibadah, ya. Di antara orang-orang yang sering saya perhatikan, menurut saya belum mendapatkan hayatan thayyibah. Saya sering bertanya, ya Allah, Engkau berjanji kepada orang-orang yang telah berbuat baik, beramal baik, dan dia beriman, Kau pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Kenapa si A, saya perhatikan dia orang soleh, kehidupannya masih susah. Si B, si C, saya sering perhatikan. Termasuk keluarga saya sendiri, teman-teman saya sendiri, alumni-alumni pesantren tempat saya dulu. Ternyata jawabannya satu, sombong, angkuh. Jadi saya berkesimpulan, kesombongan, keangkuhan, kecongkaan apabila dia ada di hati kita, itu menjadi penghalang rezeki. Penghalang rezeki. Khususnya bagi kita, orang-orang mukmin. Kalau orang non-muslim udah pasti. Dia mau baik, mau tidak baik, Allah kasih rezeki. Allah loss. Karena tidak ada kasih sayang Allah. Tapi kepada kita, karena kasih sayang Allah, maka apabila ada kesombongan, Allah halangi dari rezeki. Karena kasih sayang Allah. Jangan dikira kesombongan itu untuk hanya untuk orang kaya. Jangan dikira kesombongan itu hanya untuk orang pejabat tinggi. Jangan dikira kesombongan itu hanya untuk orang-orang yang populer, yang terkenal. Orang miskin sombong mungkin. Rakyat jelata sombong ya mungkin. Orang yang tidak terkenal sombong mungkin. Makanya kalau ada kesombongan di hati kecil, dia miskin tapi sombong, Allah tahu itu. Bayangkan kalau dia kaya, maka kesombongan itu akan membesar. Karena itu Allah tidak kasih kekayaan ke dia, tidak Allah izinkan dia menjadi kaya, karena kasih sayang Allah. Kalau dia sombong, dia akan jauh hilang dari Allah. Makanya Allah tidak berikan, tidak izinkan dia menjadi kaya. Bapak Ibu, itu kuncinya. Bayangkan. Ketika kita punya uang miliaran, punya uang triliun misalnya, miliar aja deh, 1 miliar. Bayangkan. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana ngomong kita kepada orang-orang di sekitar kita, seperti apa? Berubah nggak kira-kira ketika kita punya uang 1 miliar? Bayangkan. Ngomong kita seperti apa ya? Sikap kita ngomong bagaimana ya? Kata-katanya seperti apa? Bayangkan. Kalau kita seperti ini, punya uang jutaan begini, lalu punya uang miliaran tetap begini, pasti Allah kasih kekayaan. Pasti. Ini janji Allah. Coba silakan buka surat An-Nahl ayat 97, ada juga di surat Hud ayat 15-16. Ada lagi di surat Syura. Surat Syura ayat 20. Yang maknanya mirip-mirip. Janji Allah kepada orang yang berbuat baik, orang yang melakukan kebaikan, Allah pasti beri dia hayatan thayyibah, kebaikan dalam hidup. Anak-anaknya beres, keluarganya beres, harta kebutuhan beres, semua beres, hayatan thayyibah. Kalau itu belum terjadi, kita koreksi diri kita. Mungkinkah kita ketika Allah kasih kekayaan, kita akan berubah? Kadang-kadang Allah coba dikasih jabatan yang tidak terlalu tinggi, menjadi ketua RT misalnya. Tiba-tiba setelah jadi ketua RT kita udah berubah. Sikap kita berubah, perkataan kita berubah. Allah. Baru jadi ketua RT kita udah berubah.
Nah, ketahuan tuh penyakit hati kita. Teman-teman, Bapak Ibu guru, jangan sampai jabatan, harta, popularitas, termasuk juga ibadah, nauzubillah. Jangan sampai ibadah pun membuat kita berubah. Ada dalam Al-Quran banyak sekali. Banyak sekali. Kebaikan yang kita dapatkan tidak ada yang kita peroleh sendiri. Tidak ada. Allah yang memberi. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kamu semua mengikut setan, kata Allah. Al-Quran yang bilang. Kamu akan mengikuti setan semua. Tapi Allah pilih orang-orang yang Allah pilih. Berarti kita bisa lepas dari setan karena Allah. Kita bisa sholat subuh tepat waktu karena Allah, bukan karena kita. Jadi sangat tidak pantas kalau kita membanggakan ibadah kita, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Ya Rob, bersyukur. Yang paling penting adalah syukur ketika Allah beri kita kemampuan untuk ibadah. Misalnya bisa baca Quran, hatam. Bersyukur pada Allah. Bukan, wah saya udah hatam ini, orang lain banyak yang gak hatam. Berarti kita merasa kita hatam karena kita yang bisa menghatamkan Quran itu tidak. Kita menghatamkan Al-Quran itu karena Allah yang memberi kemampuan. Tidak ada sedikit pun yang kita miliki yang bisa kita banggakan. Ilmu Allah ya Rob, di atas langit ada langit. Ilmu kita seberapa? Allah sudah tunjukkan orang yang pandai. Haman itu hidup di zaman Nabi Musa. Fir'aun minta, wahai Haman, bikinkan aku tangga untuk naik ke langit. Aku akan melihat Tuhannya Musa. Betulkah Musa itu ada Tuhannya di atas? Bayangkan orang sekarang, teknokrat mana yang bisa membuat tangga ke langit? Tapi Haman sudah bisa, yang hidup di zaman Fir'aun. Betapa ilmu Haman itu luar biasa, canggih. Allah hancurkan. Ilmu tidak bisa kita banggakan. Kekayaan apalagi, sekejap Allah bisa hilangkan semua. Popularitas, ibadah hanya Allah yang membuat kita mampu melakukan ibadah sekecil apapun. Jadi kita syukurin aja, ya Allah, saya bersyukur bisa puasa, bersyukur bisa taraweh, bersyukur bisa tadarus, bisa khatam Quran, ya Allah. Semua ini Engkau ya Rob, aku gak punya kemampuan apa-apa. Maka ketika kita mengakui diri kita lemah, mengakui diri kita gak punya apa-apa, kita ini lemah, kita ini hamba, maka gak mungkin kita akan merasa lebih baik dari orang. Tidak mungkin. Karena semua kebaikan yang bisa kita lakukan itu karena kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak izinkan kita bisa tarawih, kita tidak mampu tarawih. Kita tidak mampu menghatamkan Quran. Kita tidak mampu berlapar-lapar berpuasa. Tidak mampu kita. Allah yang ngasih itu. Kalau itu yang ada di hati kita, gak mungkin kita merasa lebih baik dari orang. Orang yang tidak beribadah, kita lihat orang tidak beribadah, kita pun tidak merasa lebih baik dari dia. Bisa jadi Allah, di sisi Allah dia lebih baik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita berusaha, kita berdoa, minta kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesombongan, daripada sifat sombong. Biar Allah jauhkan kita dari sombong. Biar Allah isi di hati kita ini rasa kasih sayang yang besar, kasih sayang kepada teman-teman sesama guru, kasih sayang kepada murid-murid. Kalau hewan saja kita sayangi, bagaimana dengan murid kita yang kita harapkan nanti menjadi pemimpin masa depan? Apa yang ada di hati kita? Kasih sayang ada di hati kita, keikhlasan yang ada di hati kita, rasa syukur yang ada di hati kita, kesabaran yang ada di hati kita, itulah yang akan menular kepada anak murid-murid kita. Kita harapkan mereka tumbuh besar, mempunyai karakter yang kuat. Kalau masalah matematika, masalah pelajaran-pelajaran itu pasti mengikuti. Karakter yang harus kita bangun. Karena itulah komitmen kita awal mendirikan Baitur Rahman. Komitmen terhadap
tujuan, visi, misi Baitur Rahman. Visi, misi Baitur Rahman. Sekolah berkeadilan dengan visi karakter. Kita harus tetap kuat, pegang itu kuat-kuat. Walaupun nanti satu saat pendiri-pendiri sudah tidak ada, generasi penerus harus pegang kuat ini. Memang berat. Sekolah berkeadilan itu berat. Dan kita istiqomah dengan komitmen kita. Sekolah berkeadilan, sekolah yang visi karakter. Tapi insya Allah, Allah menolong kita. Lebih kurang, mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan ini. Kepada Allah lah kita bertawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.